Ih, Bapak, Nita lagi masak loh Pak, kata Nita mencoba menepis tangan jahil bapak mertuanya. Ya udah, Bapak nggak ganggu lagi kok. Meski Pak Rohim berkata demikian, tapi tetap saja tangan pria itu jahil berjalan-jalan mencari apa yang menjadi tujuannya. Bapak dengar gak sih? Nita ngomong apa? Kalau masalah ini, Bapak pura-pura nggak dengar Nit. Nanti kan bisa toh Pak. Lagian, Nita kan lagi... Begitulah sekilas kisah antara Nita dan bapak mertuanya. Berawal dari ketidaksengajaan, sampai akhirnya menjadi kebiasaan aneh dalam keluarga tersebut. Dan kisah itu bermula ketika Indra yang merupakan suami dari Nita, baru saja dirumahkan atau di PHK oleh perusahaan makanan cepat saji tempat ia bekerja. Perusahaan mau tak mau memberhentikan sebagian karyawannya, karena sudah tak sanggup membayar gaji para karyawan mereka. Tak hanya Indra, Nita istrinya pun yang kala itu punya usaha kue camilan ringan, juga kembang kempis. Alhasil, Indra akhirnya mencoba-coba membangun usaha jual beli melalui aplikasi yang sedang viral kala itu. Tapi rupanya, usahanya sia-sia, lantaran ternyata tak berkembang, bahkan macet di tengah jalan. Tapi bersamaan dengan itu ayah Indra kebetulan menelepon untuk menanyakan kabar, sekaligus menawarkan Indra untuk melanjutkan usahanya di desa. Pak Rohim, ayah Indra, memiliki kebun dan juga tanah yang berhektar-hektar luasnya. Jadi, sebenarnya Indra itu orang kaya di desa, tapi miskin di kota. Ia sudah sering diminta ayahnya untuk pulang dan bekerja di desa saja. Tapi Indra selalu menolak, karena katanya kerja di desa itu tak sekeren kerja di kota. Rugi sekolah tinggi dan mahal, kalau akhirnya harus mengurus kebun di desa. Padahal di kota pun dia hanya jadi karyawan biasa, dan bahkan diberhentikan pula. Alhasil, mau tak mau pun, Indra harus pulang ke desa bersama istrinya. Mereka akan tinggal serumah dengan Pak Rohim, dan kemungkinan akan menetap di sana. Untung saja, Nita tak keberatan dengan keputusan suaminya. Selain karena rumah mertuanya itu cukup nyaman, di sana dia tak perlu repot-repot untuk bekerja. Model rumahnya saja yang jadul, tapi sudah termasuk mewah kalau di desa, lantaran lantainya sudah dikeramik, di mana rumah lain lantainya masih semen atau tanah. Keluarga Indra hanya tinggal ayahnya. Ibunya sudah meninggal 5 tahun silam, tepat seminggu setelah pernikahannya dengan Nita. Ia juga tak punya saudara, alias anak tunggal. Dan Indra sendiri, hingga saat itu pun, belum juga dikaruniai momongan. Baik Indra dan Nita sudah berusaha secara alami maupun alternatif lainnya. Sayangnya, keduanya belum dipercaya mengemban amanah itu oleh Yang Kuasa. Sebenarnya masalahnya ada pada Indra, yang kualitasnya kurang bagus. Pengaruh rokok berat di masa mudanya membuat ia harus merasakan efeknya di masa panjang. Meskipun pria itu sudah berhenti total, tapi dampaknya masih belum bisa hilang sepenuhnya. Sejak itu pun, Nita dan Indra mulai membiasakan diri tinggal di rumah Pak Rohim. Ketiganya hidup rukun, sebelum akhirnya ada peristiwa tak terduga yang mereka alami. Tepatnya ketika suatu hari, Pak Rohim mendadak terjatuh di kamar mandi, dan pinggangnya terkilir. Ia sudah diurut oleh dukun, tapi masih belum berhasil juga. Pak Rohim kesulitan berjalan, hingga harus dibantu oleh anak dan mantunya. Dengan telaten, setiap hari Nita memasak dan membawakannya ke dalam kamar ayah mertuanya. Masakan Nita sebenarnya biasa saja, malah jauh lebih gurih masakan Pak Rohim. Sebelum sakit, Pak Rohim memang sering memasak sendiri untuk anak mantunya. Nita bersyukur memiliki mertua yang perhatian padanya, karena ia sendiri memang jarang memasak untuk suami dan bapak mertuanya. Seperti siang itu, saat Nita masuk ke kamar ayah mertuanya, kebetulan pria paruh baya itu sedikit menyikuap sarung, hendak meletakkan koyo pada pinggangnya. Nita gelagapan sesaat, ia hendak pergi. Tapi, Pak Rohim yang sadar akan kehadiran menantunya, justru memanggilnya. "Nak Nita, bisa bantu letakkan koyo ini di sini nggak? Dari tadi, Bapak salah terus." Nita pun mengangguk. Dan dengan ragu, ia pun meletakkan koyo itu ke pinggang Pak Rohim, lalu mengurutnya sedikit. "Mendingan Nit, siapa tahu aja
Bapak bisa cepat sembuh. Nita kembali mengangguk, lalu melanjutkan membantu mertuanya. Dan rupanya, berkat bantuan tersebut, pinggang Pak Rohim mulai sedikit membaik. Nita tak tahu kalau dia ada bakat mengurut. Alhasil, tiap hari Nita mulai membantu Pak Rohim. Mulai dari pinggang, tangan, bahkan belakangan juga lain-lainnya. Ah, iya betul itu Nit. Terus, begitulah ucapan mertuanya saat Nita membantunya. Bantuan Nita rupanya tak hanya menyembuhkan pinggang Pak Rohim, tapi entah kenapa juga menghadirkan keinginan tersembunyi dalam diri mertuanya. Pak, ini kok, Neta terheran ketika tanpa sengaja mendapati perahu di balik layar yang tiba-tiba hormat saat ia mengurut kaki mertuanya. Pak Rohim tak langsung menjawab, dan malah memperhatikan wajah Nita yang tersipu. Entah mengapa ia jadi gemas pada menantunya itu. Memang wajah Nita masih cantik, meski sudah jarang menggunakan skincare. Apalagi dengan postur yang ideal, membuat siapapun akan kagum memperhatikannya. Sementara Nita sendiri, sebenarnya juga mulai terpesona. Bahkan sejak ia diminta membantu mertuanya, sejak pertama kali. Meski sudah berkepala 5, tapi karisma dan wajahnya masih tampak berwibawa, bahkan jauh jika dibandingkan dengan suaminya. Sejak hari itu, Nita makin sering membantu mertuanya. Pekerjaan itu, ia kerjakan di siang hari saat suaminya berkebun. Bahkan ketika Pak Rohim sudah merasa pulih total, tetap saja pria itu berpura-pura sakit di hadapan Indra dan orang lain. Tak lain agar ia tak perlu kerja, dan Nita akan terus merawatnya. Tak hanya menguyut dengan tangan, tapi kadang Nita juga menguyut dengan lain-lainnya. Dan hal itu membuat Pak Rohim akhirnya kembali mengingat masa-masa yang memang lama tak dilewati dengan mendiang istrinya. Memang selama 5 tahun menduda, ia tak pernah akrab dengan wanita manapun. Sebenarnya, banyak janda yang antri untuk menjadi pengganti mendiang istrinya. Tapi beliau selalu menolak dengan alasan ingin setia pada mendiang istrinya. Padahal sebenarnya, Indra pun tak keberatan jika saja ayahnya ingin berkeluarga. Berharap nanti ada yang menjaga dan merawat sang ayah di akhir hayatnya. Namun siapa sangka, Pak Rohim justru terpesona pada Nita. Seperti pagi itu, setelah Indra berangkat berkebun, Nita segera menyiapkan sarapan untuk Pak Rohim mertuanya. Hal itu sudah menjadi kebiasaannya. Pak Rohim akan menunggu Nita di kamar, membawakannya sarapan, sekaligus membantu langkah-langkah pemulihan. Tapi rupanya berbeda dengan pagi itu. Di saat Nita sedang menata nasi di meja dapur, mendadak sebuah fuyukan ia terima dari belakang. Ih, Papa, Nita kan lagi masak. Iya, Bapak gak akan ganggu kok. Meski Pak Rohim berkata tak akan mengganggu, tapi tetap saja pria itu melanjutkan kejahilannya. Bapak dengar gak sih? Nita ngomong apa? Kalau masalah yang satu ini, Bapak pura-pura gak dengar, Nit. Nita tertawa mendengar ucapan mertuanya. Ia kemudian meletakkan spatula, lalu berlari, dan berhenti tepat di depan kamar mertuanya. Sementara Pak Rohim yang mengetahui hal itu pun terheran. Lah, kok malah bengong, Pak? Ujar Nita membuyarkan lamunan mertuanya. Pak Rohim yang paham akan maksud menantunya, lantas buru-buru menyusulnya. Rupanya, di sana Nita telah menyiapkan anugerah dan masalah-masalah yang dialaminya. Dan ketika Pak Rohim hendak melangkah ke arah menantunya, lebih dulu Nita menariknya. Jika semula Nita yang kaget dengan sikap mertuanya, saat itu malah sebaliknya. Pak Rohim tak mengira jika Nita mendadak berubah tak seperti biasanya. Ketekunan dan sikap satsetnya justru membuatnya terkesima. Lantunan nada syahdu dan syair Melayu menjadi satu dalam melodi yang mendayu-dayu. Seiring Pak Rohim melajukan kebaikan itu pada tujuan bersama. Pria itu berusaha membawa Nita hanyut dalam aliran suasana. Berbagai teori serta metode yang lama tak digunakannya, ia terapkan saat itu juga. Dan rupanya, upaya tersebut tak sia-sia. Nita tiba di pangkalan udara untuk kedua kalinya, disusul Pak Rohim setelahnya. Tapi tanpa sengaja dan tanpa dikira,
Pria itu meletakkan pundi-pundi kebaikan itu pada pelabuhan yang dijaga mantunya. Meski begitu, keduanya tak memikirkan dampak di kemudian harinya. Pak Rohim sendiri tak yakin apakah ia masih bisa menghasilkan di usia senjanya. Sementara Nita justru tak terlalu peduli. Kalaupun nantinya ia Halimah, ia akan mengaku jika itu hasil karya suaminya. Karena memang Indra selama ini masih rajin menunaikan kewajibannya. Dan rupanya, apa yang tak disangka-sangkakan itu pun terjadi juga. Nita pun Halim. Sementara Indra yang tak mengetahui keakraban istri dan ayahnya, sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Berbeda dengan Indra, Pak Rohim malah heran dan kaget. Pria itu sedikit bingung, apakah itu hasil karyanya, atau memang hasil karya Indra putranya. Singkat kata, 9 bulan pun berlalu. Akhirnya pagi itu, bidan desa pun sudah standby, dan segera menangani Nita. Indra yang masih berada di kebun, tak mengetahui jika Nita sudah saatnya bersalin. Hanya ada Pak Rohim yang menunggu menantunya. Selama situasi tersebut, Pak Rohim mondar-mandir di ruangan untuk mendampingi menantu. Dan juga Indra yang tak kunjung pulang dari kebunnya. Hingga pada siang hari, ketika akhirnya putra pertama Nita hadir ke dunia. Bersamaan dengan itu, Indra datang menemui istrinya. "Oh alah, kok malah mirip mbah kakungnya ya?" kata sang bidan saat memperhatikan putra dari Nita. "Yayalah bu, ini kan cucunya toh," celetuk Indra ketus. Pak Rohim hanya bisa tersenyum canggung dan saling menoleh dengan Nita menantunya. Mereka mengira jika rahasia negara tersebut tak akan ada yang mengetahuinya. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan terjatuh juga. 1 tahun lamanya keakraban itu terjalin, akhirnya suatu hari pun terkuak. Saat itu, Indra yang biasanya kerja di kebun sampai sore, hari itu justru pulang lebih awal. Sementara Nita yang saat itu sedang sibuk-sibuknya rapat paripurna bersama sang mertua, tiba-tiba terkesiap ketika pintu kamar terbuka. Indra tertegun, memperhatikan mereka sudah dalam kondisi di luar dugaannya. Tanpa terasa pria itu menitikan air mata, mendapati kenyataan yang sulit ia bayangkan. "Apa-apaan kalian?" Indra menghampiri Nita, lalu membawanya keluar kamar hingga terjatuh. Sementara Pak Rohim yang hendak menolong Nita, mendadak urung saat melihat wajah murka putranya. "Bapak dia itu istriku. Bapak macam apa kau ini?" Pak Rohim tak menjawab. Ia menunduk karena sadar akan kesalahannya. "Sejak kapan kalian seperti ini? Atau apa mungkin anak itu juga?" kata Indra sambil menoleh ke arah kamar, di mana putranya sedang terlelap di sana. Enggak mungkin. Itu nggak mungkin kan? Maafkan Bapak, Nak. Maafkan kesalahan kami." Pak Rohim berlutut di hadapan putranya sendiri. Namun, Indra justru membuang muka. Keributan itu pun sampai didengar oleh tetangga sekitar. Namun, warga masih mau berbaik hati untuk melerai keributan ketiga orang itu. Singkatnya, seminggu kemudian, Indra pun resmi berpisah dengan Nita melalui jalur kilat. Indra memutuskan pergi dari desa, dan entah kemana tujuannya. Sementara Pak Rohim justru diusir dari desa karena menjadi aib bagi warga di sana. Pak Rohim yang dulunya kaya, seketika dimiskinkan oleh warga. Sedangkan Nita memilih ikut dengan Pak Rohim. Lantaran di antara mereka, sudah hadir seorang putra. 5 tahun pun berlalu. Terdengar kabar, Indra sudah menikah lagi. Tapi, dia tidak memberitahu ayahnya, dan mengaku pada keluarga istrinya, jika ia yatim piatu. Sampai suatu hari, Indra mendengar dari sepupunya, jika Pak Rohim ayahnya sedang sakit. Rupanya selama ini, Pak Rohim tinggal di panti jompo. Sementara Nita, yang tak sanggup hidup dalam kemiskinan, akhirnya meninggalkan pria tua itu sendirian. Kabar terakhir, Nita merantau ke ibu kota. Dan entah bagaimana nasib putranya. Tapi sebenci-bencinya Indra kepada ayahnya, ia tetap merasa sedih melihat keadaan orang tua satu-satunya itu. Ia memaafkan ayahnya, juga sembah sujud minta maaf untuk memudahkan sang ayah menuju sang Halik
dan juga untuk kedamaiannya sendiri. Menjelang akhir hidupnya, Indra sering mengunjungi Pak Rohim di panti jompo. Ia juga membawa istrinya untuk mengenal mertuanya. Hingga beberapa bulan kemudian, Pak Rohim akhirnya wafat dalam damai.